future's gonna be okay. Okay, okay, look at the mirror and I see no pain. I die for real, day to day, but it's gonna be okay. I'm for some paycheck and I'm right. Hai, kita ngobrolin tentang psikologi yuk. Kita bahas satu teori tentang psikoseksual dari Sigmund Freud. Sigmund Freud? Sigmund Freud. Nah, ini dia Sigmund Freud yang mengemukakan teori psikoseksual. Menurut Freud, psikoseksual dibagi menjadi 5 fase, yaitu oral, anal, falik, laten, dan genital. Penamaan fase ini diambil dari erogenous zone atau zona erotis di mana seorang anak memiliki libido atau dorongan seksual untuk memperoleh kenikmatan dari area tertentu pada tubuhnya. Area ini pun akan berubah-ubah seiring berkembangan usia manusia. Pada setiap fase perkembangannya akan memproduksi sejumlah konflik dan kecemasan yang berbeda-beda. Bila frustasi konflik ini tidak diatasi dengan baik, maka perkembangan normalnya akan terganggu hingga mengalami krisis, dan krisis ini nantinya akan mengakibatkan fiksasi pada tahap kehidupan selanjutnya. Fase pertama adalah fase oral. Fase ini terjadi pada tahap pertama kehidupan seseorang, dimulai dari usia 0 atau baru lahir hingga usia 1,5 tahun. Area kenikmatan berpusat pada mulut karena memang jika kita perhatikan bahwa kebutuhan utama pada bayi adalah untuk menyusu, baik pada ibunya maupun menggunakan botol susu. Seorang bayi seringkali menghisap tangan, mengunyah pakaian, menggigit mainan, dan memasukkan tangan ke mulutnya untuk mereduksi kecemasan. Hal ini karena memang area yang paling menjadi pusat kenikmatan seorang bayi tentunya adalah di area sekitar mulutnya. Konflik utama pada tahap ini adalah saat penyapihan. Jika anak disapi sesuai pada usianya, yaitu sekitar 2 tahun, sudah ada kesiapan dari anak maupun orang tua dan menyapih tanpa trauma, maka anak akan tumbuh dengan mental yang sehat dan mandiri. Namun, jika terjadi masalah seperti ibunya meninggal saat melahirkan, atau baru saja dia lahir, tapi ibunya sudah hamil lagi, atau karena ibunya mengalami stres dan depresi pasca melahirkan seperti baby blues, sehingga anak harus disapih dini atau lebih awal, atau bayi yang sering diabaikan ketika menangis karena lapar, sepanjang hidupnya nanti akan mencari stimulasi oral yang tidak didapatkan saat bayi. Akibatnya, ia menjadi pribadi yang manipulatif dan kecanduan. Kebutuhan oral yang kurang akan memungkinkan anak tersebut nantinya mengalami fiksasi di masa depan. Fiksasi oral dalam bentuk perilaku yang suka mengunyah permen karet, kebiasaan menggigit bibir, kuku, ataupun benda lain, hobi makan padahal sebenarnya dia tidak lapar, perilaku kecanduan merokok, minum minuman keras, dan bahkan menjadi pribadi yang sangat cerewet karena dia membutuhkan stimulasi di area mulut. Bijaklah saat menyapih anak. Perhatikan kesiapan anak. Lakukan dengan bertahap agar tidak terjadi trauma pada anak. Jika bayi suka menghisap atau memasukkan jarinya ke mulut, maka biarkan saja. Karena itu cara dia mereduksi kecemasannya. Yang penting tetap perhatikan kebersihannya. Berikan teeter dan mainan yang tidak beresiko tertelan atau melukai saat anak sudah mulai suka menggigit-gigit benda, dan bekalah terhadap kebutuhan bayi. Jangan abaikan saat dia lapar. Fase yang kedua adalah fase anal yang terjadi di usia 1,5 tahun sampai 3 tahun. Di fase ini, area kenikmatan seksual anak berpusat di anusnya. Kepuasan ini diperoleh saat anak buang air besar atau buang air kecil. Anak sangat menikmati proses ini. Pada usia ini, anak biasanya sudah mulai bisa berjalan, sehingga orang tua akan mulai menanamkan norma atau superego agar si anak bisa buang air di waktu dan tempat yang tepat dengan menjaga kebersihan dan kemandirian, atau biasa disebut dengan toilet training. Nah,
Jika toilet training ini dilakukan dengan tepat, tanpa paksaan dan penuh motivasi dan apresiasi, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang kompeten dan hubungan yang baik dan seimbang mengenai otoritas. Anak yang mengalami konflik saat toilet training karena dilakukan terlalu dini dengan paksaan, hukuman dan bentakan hingga anak menjadi frustasi, tantrum, dan suka merusak barang, konflik ini nantinya akan menyebabkan fiksasi di masa depan yang disebut dengan anal retentif. Ini terjadi karena orang tua terlalu mengatur. Akibatnya, nanti ketika besar, anak tersebut menjadi pribadi yang terlalu mengontrol dan pelit, cenderung sangat patuh pada otoritas yang ada, terlalu rapi, terobsesi pada kebersihan, atau yang lebih ekstrimnya lagi mengalami OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Sedangkan anak yang diabaikan saat toilet training akan mengalami anal eksklusif, di mana hal ini terjadi jika orang tua yang terlalu cuek untuk mengajari toilet training. Orang tua lalai untuk menanamkan superego pada diri anak, sehingga anak itu di masa dewasanya menjadi pribadi tidak memikirkan perasaan orang lain, mengabaikan otoritas, berantakan, jorok, rebel, dan juga suka melakukan vandalisme. Ketiga adalah fase falik pada usia 3-6 tahun. Menurut Freud, pada tahap ini anak akan mengalami yang namanya Oedipus Complex. Apa itu Oedipus Complex? Oedipus Complex adalah keinginan untuk memenuhi hasrat seksualnya kepada siapa? Ya, orang tuanya. Tapi tenang, karena hasrat ini akan hilang akibat dispresi oleh orang tuanya sendiri. Eits, tapi tidak sesederhana itu. Falik adalah fase yang paling rumit dalam tahapan perkembangan psikoseksual Freud. Freud sendiri banyak mendapatkan kritikan sehingga fase falik ini sering menjadi bahan perbincangan yang kontroversial. Di usia 3-6 tahun biasanya anak mulai penasaran dengan alat kelaminnya hingga ia melakukan masturbasi. Namun masturbasi di sini maksudnya adalah anak mulai senang melihat, memegang alat kelaminnya sendiri, dan penasaran dengan milik orang lain. Namun kegiatan ini tentunya akan direpresi oleh orang tua atau orang di sekitar anak. Di fase ini terjadi proses identifikasi dan proyeksi hasrat seksual terhadap orang tuanya sendiri atau yang disebut dengan Oedipus Complex. Nah, pada anak laki-laki biasanya akan mulai mengidentifikasikan dirinya dengan ayahnya dan mulai memiliki hasrat seksual terhadap ibunya. Jadi, bisa dibilang anak laki-laki ini seolah-olah seperti jatuh cinta pada ibunya, hingga kadang-kadang menyebut ibunya sebagai istrinya sendiri, dan ia menganggap ayahnya sebagai pesaing atau ancaman. Pada anak laki-laki ini kemudian muncul krisis yang disebut castration anxiety atau kecemasan takut dikebiri. Jadi, anak laki-laki akan mengalami krisis kecemasan akan kehilangan penisnya. Ia takut ayahnya akan mengebirinya karena mencintai ibunya. Sementara itu, yang terjadi pada anak perempuan jauh lebih kompleks lagi dibandingkan dengan anak laki-laki. Pada anak perempuan juga mengalami Oedipus Complex. Sebab bagaimanapun juga cinta pertama seorang itu adalah kepada ibunya, termasuk anak perempuan juga mencintai ibunya. Namun karena adanya norma sosial di mana seseorang harus mencintai lawan jenis, maka anak perempuan akan memproyeksikan hasrat kecintaannya kepada ayahnya. Proses inilah yang membedakan Oedipus Complex pada anak laki-laki dan perempuan. Juga mengalami krisis yang disebut dengan penis envy, yaitu ketika seorang anak perempuan yang merasa iri terhadap laki-laki karena ia tidak memiliki penis yang dianggap oleh masyarakat sebagai simbol dari superioritas, sehingga anak perempuan akan secara tidak langsung menyalahkan ibunya karena melahirkannya sebagai perempuan yang tidak memiliki penis. Nah, Oedipus Complex pada anak perempuan itu juga bisa untuk memenuhi hasrat dari anak perempuan untuk memiliki penis dengan mengalihkan hasrat seksualnya terhadap ayahnya sendiri. Seorang anak akan meniru orang tua
yang berjenis kelamin sama dengannya dan akan mencintai orang tua yang berlawanan jenis kelaminnya, sehingga peran ayah dan ibu menjadi sama pentingnya pada fase ini. Fiksasi di fase falik bisa terjadi karena ketidakhadiran peran ayah atau ibu di hidup anak. Jika anak dibesarkan oleh ayah tunggal, maka anak akan mengadopsi sisi maskulinnya. Anak laki-laki menjadi sosok laki-laki yang macho dan anak perempuan menjadi tomboy. Begitu pula jika anak dibesarkan oleh ibu tunggal, akan menjadikan anak laki-laki tumbuh menjadi feminim seperti suka berdandan, lemah gemulai, dan anak perempuan menjadi terlihat tidak berdaya dan lemah karena mengadopsi sisi feminim sang ibu. Laki-laki yang dibesarkan tanpa figur ayah ataupun perempuan yang dibesarkan tanpa peran ibu akan memungkinkan mereka tumbuh menjadi penyuka sesama jenis. Bahkan homoseksual pun bisa terjadi pada anak yang kedua orang tuanya utuh, namun peran sang ibu terlalu mendominasi, arogan, otoriter, dan galak sehingga anak laki-laki takut berhasrat pada perempuan. Fiksasi lain yang mungkin bisa terjadi dari kondisi seperti ini adalah perilaku exhibition atau suka memamerkan tubuh dan area intimnya ke orang lain. Fiksasi ini muncul akibat abai dan lalainya orang tua untuk mensupresi perilaku seksual anak yang menyebabkan fungsi superegonya menjadi kurang berfungsi dan tidak efektif. Anak yang kedua orang tuanya hadir dan memenuhi perannya masing-masing akan menumbuhkan anak dengan pribadi yang menghormati kedua jenis kelamin, mengidentifikasi dirinya secara kuat dan mengambil peran sesuai jenis kelaminnya. Fase berikutnya adalah laten yang terjadi pada rentan usia 6-12 tahun yang disebut juga periode mati suri bagi hasrat seksual. Di usia ini anak biasanya sudah sibuk sekolah sehingga dorongan seksual yang ada menjadi direpresi dan disalurkan ke kegiatan lain seperti sekolah, olahraga, hobi, maupun pertemanan. Tidak ada konflik nyata pada fase ini. Pengembangan keterampilan pada fase ini akan sangat bermanfaat di masa depannya. Yang terakhir adalah fase genital, terjadi di usia 12 tahun ke atas yang diawali dengan masa pubertas, di mana seseorang akan mengalami perubahan biologis akibat hormon-hormon seksual yang menjadi semakin banyak sehingga fase genital ini bisa juga disebut sebagai kebangkitan kembali hasrat seksual seseorang. Jika pada 3 fase awal yaitu oral, anal, dan falik, seorang anak akan melampiaskan hasrat seksual pada dirinya sendiri, maka pada fase ini seorang remaja mulai mengarahkan energi seksual ke orang lain dan bukan pada dirinya sendiri. Dengan demikian maka libido sudah mulai terorganisasi dan mulut, anus maupun alat kelaminnya sudah mencapai supremasinya sebagai organ sensitif seksual. Anak yang bisa menyelesaikan krisis dengan baik tanpa banyak trauma pada fase awal yaitu fase oral, anal, dan falik akan tumbuh menjadi orang dewasa yang bisa menyeimbangkan kebutuhan seksual dengan keinginan untuk mematuhi norma sosial. Dengan kata lain, anak ini akan tumbuh menjadi dewasa yang disiplin, bertanggung jawab, dan menghindari seks bebas. Anak yang mengalami banyak trauma pada fase awal perkembangan psikoseksualnya akan menjadi dewasa yang lemah, terlalu mematuhi norma dan otoritas yang menekan keinginannya sehingga menyebabkan penyimpangan. Untuk anak yang sering diabaikan pada fase oral, anal maupun faliknya akan tumbuh menjadi pribadi yang egois, lebih mementingkan untuk memenuhi kebutuhan seksual tanpa mempedulikan norma sosial ataupun perasaan orang lain. Ia tidak akan peduli atau merasa bersalah meskipun melanggar hukum atau menyakiti orang lain. Energi seksual mulai berkembang sejak manusia itu sendiri lahir hingga dewasa, dan bentuk perkembangannya berbeda setiap rentang usianya. Menurut Freud, di usia emas yaitu antara 5 tahun pertama pada kehidupannya menjadi periode paling krusial dalam pembentukan pribadi seseorang.